punya karakteristik yang sangat-sangat bertahan gitu kan. Terus mau ganti langsung ke pelatih yang menyerang. Sedangkan pemainnya masih banyak yang rezim lama. Ada ya yang kayak Bali pelan-pelan lu aja. Minimal ngilangin lu lah. Ngulur-ngulur waktunya gitu. Selamat datang kembali di Ruang Padit. Gue Yazid, Abdi, Irawan. dan setelah bahas timnas, kita seperti biasa bahas satu tim di Super League. Satu tim ini memang biasanya ada di papan atas gitu, tapi sejak musim kemarin jadi agak stuck di papan tengah gitu. Iya udah back to back duluan kan berarti ya kan? Ya, tim pertama back to di back Liga Indonesia kan. Iya di Era Liga 1. Iya. Bahkan pelatihnya hat-trick Liga tuh. Pelatih pertama di era Liga 1 yang hat-trick gelar. Gila, berturut-turut hat-trick. Ya itu Bali United. Ya, sepeninggal teko Bali memang masih belum solid ya. Masih tidur-tiduran. Iya, masih santai lah. Santai dulu kawan gitu. Tidurannya Masih santai dulu kawan gitu. Masih santai kawan gitu. Jadi memang belum kelihatan banget lah gitu aura Belanda Dutch connection yang awalnya pengen dikembalikan. Karena memang Bali kan awalnya dikenalnya seperti kayak gitu kan. Trio Belanda. Dutch connection. Trio Belanda Irfan Bahdim itu ya Dutch connection apa Netherlands connection atau sebenarnya kayaknya di Bali seistimewa itu deh di Bali. Di Bali. Karena kan dari dulu Irfan Bahdim, Stefano Lillipali sama Nick van der Velden. Bukan depannya Silvano Convalius. Melvin Platje. Ya maksudnya seistimewa itu kalau di Bali gitu. Aroma Belanda ini. Di Bali boleh itu seistimewa itu. Bukan, maksudnya di Bali United tuh istimewa aroma Belanda tuh gitu. Karena cocok gitu ya. Cocok ya. Tapi musim ini kayaknya belum terlalu nyetel. Masih butuh waktu adaptasi yang cukup lama. Ya memang biasanya kan kayak gitu ya tim ya. Ada yang cepat kayak Persib ganti pelatih langsung juara. Ya kan. Ada ya yang kayak Bali pelan-pelan lu aja. Minimal ngilangin lu lah. Ngulur-ngulur waktunya gitu. Kirain udah hilang ternyata masih ada gitu maksudnya. Bisa mengakar karena menghilangkan sisa-sisa dari Teko. Iya loh. Karena memang pemain-pemainnya masih yang lama kebanyakan ya kan. Iya, itu. Ricky Fajrin dari kapan tahu itu? Udah mendarah daging. Udah jadi identitas tim. 3 tahun kan ya gimana? Tapi gimana kalau menurut kalian, Mas? Gitu sejauh ini Bali dengan pelatih barunya Johnny Jensen pelatih yang pernah menangani PC Zwolle ya. Dari awal Johnny Jensen masuk tuh ekspektasinya tinggi banget kan ya. Bahwa Bali bakal keren lah gitu. Karena Johnny Jensen juga tipikal pelatih yang menerapkan ya gaya permainan cukup menghibur ya. Dia kan position base juga, mengandalkan ball position tinggi gitu. Tapi bukan ball position yang ini ya, yang apa? Stuck muter-muter doang, benar-benar progresif gitu kan. Benar-benar mengalir ke depan dan memang kalau dilihat dari secara permainan di beberapa pertandingan, kalau yang gue ngeliat mainnya enak gitu. Beberapa pemainnya juga mainnya oke-oke gitu kan. Si Gopel, Kopi Topik juga keren, si Bruin, terus si siapa Mustafik ya kalau saya Mirza Mustafik, Receiver gitu. Itu udah solid banget. Tapi emang masih ada beberapa masalah yang nggak bisa diatasi di Bali. Selain tadi kita bicara soal karakter permainan Bali yang masih mengakar di era sekarang, Bali juga masih sangat rapuh di lini belakang katanya. Secara total Bali produktivitasnya jauh lebih tinggi kalau nggak salah. Kalau dari ukurannya dari berapa pertandingan sekarang dengan beberapa pertandingan musim lalu gitu kan. Lebih tinggi tapi secara kebobolannya juga cuman kan tinggi banget. Plus 1 kan? Plus 1 doang. Plus 1. 19-18 ya? Iya. Itu kan membuktikan bahwa lini belakangnya masih bermasalah. Padahal mereka udah punya Mike Hoffmeyer, kiper.
yang Van der Sar banget sih. Waduh, Van der Sar. Dia tinggi tangan panjang. Can save the Titanic. Titan. Tapi mungkin itu bagian dari resiko apa yang diterapkan Johnny Jensen. Johnny Jensen tuh ya position based, terus high pressing, permainannya memang counter pressingnya sangat ketat seperti gitu. pertahanannya juga tinggi. Jadi ketika menghadapi tim-tim yang ya counter attack cepat, mengandalkan sayap atau kecepatan pemain, ya udah buyar. Apalagi Bali ini kan di lini belakang juga cuman ngandelin satu pemain asing ya, si Joe Ferrari. Gitu kan, Joe Ferrari. Sementara banyak tim-tim mengandalkan ya duet pemain asing gitu kan. Bali ini satu pemain asing ditemani 3 pemain lokal. Masuk ya pemain-pemain lama kayak Rizky Fajrin dan lain-lain gitu. Dan kalau ngelihat juga salah satu yang menarik dari Bali, tren kandangnya itu jauh lebih negatif ya ketimbang tren away-nya. Di kandang mereka baru menang sekali lawan Madura. Dan ketika main away justru mereka bisa menang 3 kali apa 2 kali away, apa 4 kali mah. 4 kali menang kalau nggak salah di away gitu. Termasuk Borneo kemana terakhir? Termasuk Borneo. Nah itu. Kalau waktu di home mereka kalahnya kan dari Persib sama PSM gitu. Nah, tren away-nya lebih bagus. Itu jadi hal yang menarik gitu, kayak apa ya? Kapten Iwayan Dipta jadi kayak kesannya apa Bali nggak ada keangkerannya lagi di sini. Apakah emang ini kalau berkaitan dengan taktik, misalnya kita bicara si Jansen ini kan penguasaan bola yang ditekankan kan ya. Ketika main kandang otomatis mindset mereka ya gue harus menguasai permainan, menguasai bola, bermain menyerang. Dan itu mungkin yang dimanfaatkan tim-tim lawan yang lebih defensif, lebih pragmatis. Hingga dia mengandalkan serangan-serangan balik gitu. Dan itu bisa dihukum sama tim-tim lawan Bali ketika main kandang. Dan ketika main away, Bali lebih bermain hati-hati gitu. Dan itu yang membuat potensi menang mereka mungkin jadi lebih besar kelihatannya gitu. Itu hanya sekedar asumsi gue ya. Tapi ya kelihatannya emang sangat unik juga ketika away-nya justru Bali lebih oke. Iya ya, tapi kalau ngelihat di trennya mereka kan 3 laga terakhir itu nggak kebobolan, clean sheet kan. Mungkin udah ada perbaikan justru kan diberikan oleh pelatih ini. Tapi kalau lu ngelihat bahkan ini yang paling menarik adalah dari Bali musim ini itu nggak banyak ya. Paling pertama adalah mereka adalah tim pertama yang mengalahkan Borneo. itu mungkin itu yang paling menarik. Yang kedua di kandang Borneo lagi. Yang kedua kipernya jago banget. Artinya ini kan ada yang apa ya, waktu itu ada kita bikin kontennya, ada yang mikir gitu. Ini kalau kipernya banyak save, itu emang kiper yang jago atau pertahanannya yang jelek? Banyak diserang, gitu kan? Iya, itu ada 2 narasi yang kebentuk kan akhirnya. Tapi memang ya itulah, artinya ada. Berarti tuh kiper Bali dikelilingi sama kiper lokal itu kan dengan terbanyak di liga. Itu dia dites terus tuh kiper Bali itu. Tapi lo ngeliatnya gimana dia? Apakah ada yang masalah dengan pemain-pemain asing Bali kah atau pemain lokal Bali kah? Dari segi pemain ya? Kalau dari segi pemain sebetulnya masalah nggak terlalu masalah ya, karena kalau ngomong distribusi gol sebetulnya Boris Kopitovic golin juga, Samuel Gobel golin juga, 3 gol, Boris juga 4 gol. Boris udah 4 gol. Maksudnya nggak yang underperform banget, cuman memang pada saat bersama kan ya tadi lini belakangnya lumayan jadi PR nih dengan banyaknya save si Mike. Berarti kan sebelum bola sampai ke pertahanan lu kan harusnya sudah bisa direda di bola 6 dan 8 gitu. Intinya sebetulnya kalau ditanya dari segi pemain sebetulnya gak terlalu banyak yang underperform sekali, cuman memang masih di bawah ekspektasi lah. Dengan transisi yang dibawa dengan musim ini tanpa Teco, jadi Jensen dengan sistem yang baru mau diterapin di Bali, bisa jadi ada 1-2 hal yang memang belum berjalan dengan sesuai keinginan pelatih gitu ya. Terlihat dengan rekor-rekor Bali yang lumayan anomali gitu, di kandang sering kalah, tapi giliran away ke Segiri bisa menang, walaupun gol tipis gitu, 1 gol, tapi setidaknya. Tapi itu pertahanannya bagus waktu di main kandang. Di pertandingan itu yang mereka butuh gol di tandang, mereka bisa gitu.
Sebetulnya iya kalau dari pemain sebetulnya nggak terlalu underperform sekali, cuman memang belum se-perform itu aja. Mereka baru datengin pemain baru juga kan ya? Dari Jepang itu ya? Yang dari Jepang. Ichida. Apa posisinya? Itulah. Mungkin ya untuk pelapis karena kan kompetisi masih ada setengah lagi. Mungkin mereka masih mungkin mereka masih butuh kreativitas ya di lini tengah. Bali akhirnya mendatangkan, lagi pula Bali ini kan salah satu tim yang memang punya kemampuan finansial yang cukup baik ya. Stabil ya. Mereka pasti habis-habisan juga nih kayak Borneo, Persib yang gitu-gitu nih. Pasti mereka berbenah, dan biasanya pemain asingnya memang jarang ada yang gagal sih gitu ya kalau Bali ya. Dan ya itulah anomali memang Bali ini. Sama kayak Persebaya masih inkonsisten. Simon Gopel juga sebetulnya kan gak jelek-jelek amat musim ini kan. Bagus. Cuman emang kadang-kadang Bali emang secara produktivitas oke gitu. Tapi kalau kita perhatiin misalnya di beberapa pertandingan, persentase konversinya tuh hitungannya masih rendah gitu. Dari peluang nyetak gol jadi gol itu hitungannya masih rendah, dan itu harusnya masih jadi PR gitu sebenarnya kalau dari Bali. Ya itu memang kalau dari segi pertahanan tiba-tiba mereka kompak solid gitu. Tiba-tiba ada pertandingan yang mana mereka renggang banget gitu. Tiba-tiba kali 5-2 lawan Persebaya. Bener, itu maksudnya. Lawan Bayangkara kalah 2-1. Itu ada pertandingan-pertandingan yang mana mereka tuh sebenarnya bisa solid. Bahkan Joe Ferrari ini kan gue ngeliat waktu lawan Borneo juga passionnya luar biasa gitu. Tapi ya itulah masalah inkonsistensi yang harus dibenahi gitu. Ya mungkin Bali butuh, pemain-pemain Bali tuh butuh lebih disadarkan lagi. Butuh tampil dengan passion ketika mereka away ke Segiri gitu. Mereka waktu away ke Segiri, ajar kita leading. Kita bakal jadi tim pertama nih. Ya di sisa musim cobalah. Iya. Maksudnya di level passion mental dan yang kayak gitulah di kandang tuh dibutuhkan mungkin ya bagi Bali. Tapi bagi gua di masa transisi yang lu habis dilatih pelatih yang cukup punya karakteristik yang sangat-sangat bertahan gitu kan. Terus mau ganti langsung ke pelatih yang menyerang, sedangkan pemainnya masih banyak yang rezim lama. Itu kayaknya masih ya butuh lah transisi yang cukup panjang lah gitu. Ya, itu masalahnya kan dari Teco yang segalanya dapat bola langsung direct, langsung lempar ke depan, membiarkan musuh pegang bola. Iya. Sekarang lu harus mikirin gimana caranya lu muterin bola gitu, alirin dari kaki ke kaki ke depan. Ya Ricky Fajrin mungkin kaget juga kan. Aneh ya. Walaupun sebenarnya Ricky Fajrin kan harusnya udah pernah ya dia ya. Sama Luis Mia juga kan. Oh, iya. Bahkan dia diproyeksikan jadi back tengah kaki kiri waktu itu malah Ricky Fajrin. Sama Bagas Adi. Sama Bagas Adi atau Hansamu gitu seingat gue dulu tuh. Harusnya bisa sih. Ya memang inkonsisten. Kalau menurut lu gimana Mas? Apa yang harus, kayaknya lu ngeliatnya Bali bisa jadi proyeksi ke papan atas kah di akhir musim? Jarak apa yang harus diperbaiki? 14 poin dari puncak. Dengan 15 pertandingan ya. Hitungannya sebenarnya kelihatannya masih tipis, sebenarnya masih terjangkau. Cuman kalau ngelihat performa Bali sekarang untuk bisa mengejar ke puncak tuh butuh PR banget gitu kan. Mereka harus konsisten, winning streak berapa pertandingan mungkin dengan harapan pesaingnya turun. Tapi kalau ngelihat dari performa Bali sekarang, memang yang perlu dilakukan adalah benar untuk menjaga konsistensi, memperbaiki beberapa hal yang menjadi titik lemahnya mereka gitu, termasuk di lini pertahanan. Kalau feeling gue Bali ada peluang untuk bisa aja mereka nyari satu pemain belakang asing gitu untuk menemani Joe Ferrari atau gimana lah skemanya Johnny Jensen nanti gitu. Karena emang butuh banget pemain bertahan yang bisa membaca situasi, membaca permainan, karena yang dihadapi Bali adalah kebanyakan, apalagi ketika main kandang ya, tim-tim yang menekankan permainan counter gitu. Jadi dari pemain belakang harus punya kemampuan ngebaca permainan gitu, disiplin, dan itu yang memang dibutuhkan Bali di lini belakang. Di lini depan, selama Bali bisa mengoptimalkan setiap peluang dikonversi menjadi gol, itu harusnya
secara produktivitas akan lebih baik. Bali juga tinggal ya gimana mematangkan mental antara kandang dan tandangnya itu aja, secara permainan, secara psikologisnya gitu. Karena memang bermain kandang ini kan secara psikologis pasti lebih Harusnya lebih bikin enjoy gak sih harusnya? logikanya, tapi harusnya tekanannya justru lebih besar. Karena kan tuntutan menangnya lebih tinggi main di kandang kan, di hadapan supporter ya. Dan tuntutan bermain indahnya, bermain bagusnya, bermain menyerang itu lebih tinggi. Dan itu yang coba dilakukan Bali selama ini. Tapi masalahnya ada sisi yang keropos di belakang. Dan itu yang benar-benar dimanfaatkan. Iya itu dia. Kalau menurut lu gimana deh? Apakah pelatih Bali akan tetap melatih sampai akhir? Kalau sampai akhir musim, ya memang gue sih nggak ngeliat ada tanda-tanda jenis-jenis aneh-aneh ya. Kalau sampai akhir musim, dari segi pemain sebetulnya memang yang tadi kita bahas, terutama lini depan, nggak ada masalah yang luar biasa harus dibenerin. Palingnya tinggal masalah motivasi aja. Kalau soal kualitas skill set pemain masing-masing individu dari Taman Kopel, dari Boris Kopitovic dan ya semuanya lah, receiver dan segala macam itu sudah cukup mumpuni untuk bisa bikin Bali ada di posisi sekarang. Tinggal ya konsistensi. Kalau memang tergantung balik lagi dari manajemen di sisa musim, targetnya mau kemana, mau finish di berapa besar, apakah cuma mau bertahan di Super League ya. Kalau mau bertahan di Super League ya udah, dengan komposisi yang ada sekarang, dengan kualitas dan motivasi yang ada sekarang, menurut gue mereka ya cukup untuk bertahan. Tapi kalau untuk memang setidaknya naik ke papan atas ya harus ada hal yang diubah dari segi mentality lah. Mentality. Kalau soal teknis kualitas skill set gue rasa sebetulnya nggak ada masalah ya. Orang kipernya jago. Iya loh. Gitu. Lini depan kurang apa gitu. Back juga kayaknya back juga nggak buruk-buruk amat. Iya, maksudnya secara individual ya Mas ya. Back juga kayaknya nggak masalah. Tengah itu bagus loh pemain tengahnya. Solid bang. Solid. Kopitovic juga nggak yang mandul gitu, nggak yang di bawah ekspektasi banget bahkan iya. Berkontribusi juga dalam dan terlibat ke dalam permainan. Hopel apalagi. Konversi golnya aja memang benar lawannya aja ternyata nggak bisa kebobolan banyak lawan Bali. Iya. Dan Bali juga kan sejauh musim ini ya, kalau gue perhatiin mungkin bisa dicek lagi, nanti bisa dikoreksi kalau salah. Bali tuh hampir selalu nggak terlalu hampir, tapi mayoritas tuh telat panas gitu. Oke. Lihat aja coba gol-golnya Bali tuh banyak yang baru diciptain di babak kedua. Termasuk lawan PSBS kan menang 3-0 ya. Itu kalau nggak salah di babak kedua semua. Di babak kedua semua. Terus lawan sebelumnya lawan siapa? Lupa gue. Itu juga babak Borneo kedua. Iya di babak kedua. Dan itu juga yang jadi hal yang menarik dari Bali gitu. Jadi kalau dipikirin, ya ini antara emang spesialisasinya di babak kedua atau emang telat panas kan masalahnya di situ. Gitu iya, kalau gue sih ngeliatnya waktu di awal musim memang ini tim terlalu Tishman Hopel sentris gitu. Cuman kayak beberapa kebelakangan gue nonton lagi udah nggak terlalu bergantung lagi. Apalagi yang tadi kita bilang soal pertahanan jadi masalah utama, di 3 pertandingan juga udah clean sheet. Artinya paling tidak ini tim perlahan berprogres ya, lebih baik ya. Jadi kayaknya nggak perlu buru-buru ngebalikin Stefano Cugura. Juga baru peringkat 7 kan, gak jauh banget. Lagi asik kan di mana, di Persiba ya? Barito. Iya, udah gak usah dibalikin lah. Lagi mau juara Liga 2. Benar. Soalnya kan paling kalau nggak salah lagi pula yang minta Teco out kan fans Bali juga kan, yang udah gerah dengan permainan tim. Tapi ternyata ya masih mentalitinya belum hilang, bahkan sampai ya gitulah disindir beberapa klub ya kan kalau beres pertandingan gitu ya. Artinya memang ada mentalitas yang harus diubah nih sama Bali United gitu. Walaupun nggak sepenuhnya salah mentalitas itu kan. Kalau lu tanya Mourinho gitu, gue nggak perlu nguasain bola sebanyak mungkin untuk menang lah gitu. Iya juga. Karena kan Mourinho cuma numpuk 10 pemain di kotak, gak tidur-tiduran. Itu dia masalahnya. Itu dia. Pada akhirnya kami masih percaya Bali bisa bersaing di papan atas. Paling tidak harus memperbaiki detail-detail kecil di pertandingan. Ya kan, apalagi pertahanan gitu. Oke, kalau menurut kalian Pes Bali apa yang harus diperbaiki Bali, dan perlu datengin banyak pemain gak nih di bursa musim dingin ini? Oke, komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.